Kudus ada di sini. Jamah Dia, sementara Dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Jamah Dia, sementara Dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan semua yang kami persembahkan dalam doa malam ini. Ketika kami memuji Tuhan, melayani Tuhan dengan doa maupun merenungkan firman-Mu, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Imam besar agung kami, Juru Selamat dunia. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam itu ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani bagi teman-teman seiman dan ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan kami coba jawab dan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, kali ini saya masih ingin melanjutkan pembahasan mengenai Roh Kudus. Ini masih dalam rangka berdekatan dengan hari peringatan Pentakosta, saudara-saudara sekalian, dan terutama pengulangan mengenai pembahasan mengenai bahasa roh, ya. Ini yang dulu sudah pernah kita bahas, tapi kita kembali mengingat, saudara-saudara, karunia bahasa roh itu yang banyak menjadi pertanyaan, dan bahkan di lingkungan orang-orang yang mempercayai tentang karismatika itu juga banyak menjadi pertanyaan. Nah, tentang bahasa roh telah kita pahami bersama kemarin dulu, karena ini judul renungan malam hari ini adalah bagaimana bisa berbahasa roh, ya. Bagaimana bisa berbahasa roh. Nah, ini bagian yang ketiga, saudara-saudara sekalian. Bagian yang ketiga, yang bagian pertama sudah kita pelajari sebetulnya bahasa roh itu untuk apa. Dan kemudian bagian yang kedua kemarin kita pelajari bahwa berkata-kata dengan bahasa roh itu berbeda dengan memuji dalam roh, ya. Dan juga sekarang kita akan melanjutkan pada bagian yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga ini masih melengkapi apa yang akan kita renungkan mengenai bahasa roh. Mari kita baca dulu 1 Korintus pasal 12 ayat 10. Ya, saya baca untuk kita sekalian. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Dan saya tambah dengan
yang pasal 14, 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Saya tambahkan bagian ini untuk kita renungkan. Bunyinya, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ya. Nah, jadi dua bagian kitab suci ini memberitahukan kepada kita bahwa bahasa roh itu dijelaskan adalah termasuk karunia roh. Karunia roh itu sekali lagi berbeda dengan karunia Tuhan yang lain. Jadi karunia roh itu disebutkan spiritual gift atau ganjaran kasukman. Jadi karunia yang kecenderungannya bersifat supranatural. Nah, yang akan kita cermati sekarang ini adalah karunia bahasa roh. Ya, karunia bahasa roh ini yang sebetulnya diam-diam menjadi banyak pertanyaan, karena saya mengamati di lingkungan orang-orang yang bisa menerima bahasa roh itu sendiri juga masih ada banyak yang menghidupinya dengan keraguan, saudara, tidak dengan leluasa seperti itu. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Ya, saya mengimpartasikan dalam hidup saya, terutama hidup kerohanian. Kalau kita meneliti firman Tuhan dan sudah dengan benar kita yakini kebenarannya, itu kita hidupi. Tidak peduli orang lain berkomentar apa, tapi kalau saya menyelidikinya dan yang saya lakukan itu benar sesuai dengan firman Tuhan, saya terabas terus. Nah, gitu. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan malu untuk menghidupinya. Saya menengarai ada banyak teman-teman yang sebetulnya mempercayai karunia roh, karena begini, nanti ada kalangan yang tidak bisa menerima karismatika, tidak bisa menerima bahwa karunia-karunia roh itu masih ada sampai sekarang. Ada kalangan yang seperti itu, tapi ada kalangan yang bisa menerima. Nah, itu silahkan saja. Yang tidak bisa menerima, ya tidak apa-apa. Yang bisa menerima, ya silahkan dihidupi, dipraktekkan. Nah, kalau sampai sekarang ini yang saya yakini, karunia roh seperti dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal 12 ini termasuk bahasa roh di dalamnya. Karena karunia roh itu kan dijelaskan ada 9 itu ya, kalau kita membaca mulai ayat 8 sampai ayat 11. Karunia roh itu, 1, berkata-kata dengan hikmat. 2, karunia roh untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, karunia menyembuhkan. Yang kelima, karunia mengadakan mujizat. Yang keenam, karunia bernubuat. Yang ketujuh, karunia membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan, karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Dan yang kesembilan, karunia menafsirkan bahasa roh itu. Nah, sekarang fokus kita membicarakan karunia berkata-kata dengan bahasa roh, saudara. Nah, bagi kalangan yang bisa menerima karunia roh, ya, karismata atau sering disebut aliran karismatika, itu kalau memang bisa menerima, ya selidiki dengan benar dan hidupi gitu, saudara. Ketika menghidupi itu jangan ragu-ragu. Jadi cari kebenarannya di dalam firman Tuhan dulu, dan kita menghidupinya dengan kemerdekaan, dengan leluasa, seperti itu, saudara-saudara sekalian. Nah, sehingga pada waktu memang harus menggunakan bahasa roh, ya gunakan saja. Ya, jangan bimbang seperti itu. Nah, itu. Nah, kalau yang dapat saya ketengahkan adalah bahwa firman Tuhan menyatakan, ya, karunia roh itu ada, ya, disebutkan ada 9 tadi, dan karunia berkata-kata dengan bahasa roh itu disebutkan ada di situ. Jadi karunia berbahasa roh itu atau karunia berkata-kata dengan bahasa roh itu kemarin sudah kita renungkan juga. Dinyatakan ada beberapa hal penting yang harus diingat, yaitu bahwa karunia berbahasa roh itu adalah untuk membangun diri sendiri. 1 Korintus 14 ayat 4. Nanti dicek di sana. 1 Korintus 14 ayat 4. Untuk membangun diri sendiri.
Jadi ini yang pertama. Lalu yang berikutnya 1 Korintus pasal 12 ayat 7 disebutkan karunia roh, ya termasuk karunia berkata-kata dengan bahasa roh, itu adalah untuk kepentingan bersama, saudara, kepentingan bersama. Dan yang berikutnya ditekankan karunia roh, termasuk karunia bahasa roh, itu untuk membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat 12. Jadi kalau menurut saya semua karunia roh yang sedang kita gumulkan ini, termasuk karunia berbahasa roh, itu tidak bisa dilepaskan dari ketiga pengertian ini. Karunia itu terutama kalau untuk bahasa roh itu untuk membangun diri sendiri, untuk kepentingan bersama, dan untuk membangun jemaat. Nah seperti itu. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan masuk surga atau tidak, saudara. Tidak dinyatakan di situ. Jadi kalau tidak bisa berbahasa roh, tidak masuk surga gitu. Atau menentukan tingkat-tingkat kekristenan atau kerohanian seseorang itu, kalau menurut saya tidak. Yang bisa berbahasa roh itu tingkat kekristenannya lebih tinggi, tingkat kerohaniannya derajatnya lebih tinggi, tidak disebutkan di situ. Ini merupakan kelengkapan rohani kalau menurut saya. Karena tujuannya adalah untuk membangun diri sendiri, kepentingan bersama, dan untuk membangun jemaat. Jadi kalau orang-orang yang melayani itu mestinya, kalau yang mau menerima karunia roh atau karismata ini, mestinya punya keinginan untuk memiliki karunia roh ini, termasuk di dalamnya karunia berbahasa roh, ya. Jadi kenapa? Karena untuk membangun diri sendiri, ya seperti kemarin sudah saya singgung, orang-orang yang mau mempercayai bahwa karunia roh itu masih ada dan sampai sekarang bisa dihidupi, memiliki pengalaman pada waktu susah, pada waktu tertekan, pada waktu menghadapi sesuatu yang sepertinya tidak ada jalan keluar, lalu kemudian berdoa dengan bahasa roh. Nah itu kan dikatakan karunia roh, karunia berbahasa roh itu berkata-kata dengan Tuhan dengan bahasa yang tidak dimengerti, kayak gitu. Namanya bahasa roh lah itu. Jadi karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, lalu kemarin sudah saya hubungkan untuk mengingat dengan firman Tuhan yang ada di kitab Roma yang berkata bahwa roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tersembunyi. Jadi itu saya alami, saudara, ya, saya alami ketika berkali-kali ketika sedang ada dalam keadaan di mana banyak pertanyaan atau tekanan begitu. Lalu kemudian seorang diri saya berdoa. Siapapun ya yang sudah diberi karunia bahasa roh itu berdoa dalam bahasa roh dan Tuhan menjawab, memberikan kelegaan. Dan pada akhirnya kecenderungannya Tuhan akan memberikan jalan keluar dari hal-hal yang menekan itu. Itu banyak kesaksian yang seperti itu. Nah, jadi saya menyebut karunia-karunia roh atau termasuk di dalamnya karunia berbahasa roh itu adalah kelengkapan rohani. Jadi yang ingin ya monggo, yang tidak ingin ya tidak masalah. Ya hanya kurang lengkap begitu saja. Nah, oleh karena itu saya menghubungkannya dengan 1 Korintus pasal 14 ayat 1 tadi yang dengan jelas menyatakan usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh. Nah, gitu. Ya, jadi kepada kita umat pilihan Tuhan itu diperintahkan untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia roh itu. Nah, gitu. Nah, ini perintah Tuhan loh. Ya, yang percaya bahwa ini perintah Tuhan, ya mari kita terima bahwa ini perintah Tuhan. Nah, termasuk yang sedang kita kumpulkan sekarang adalah bahasa roh. Jadi, kalau saudara yang ingin memperoleh karunia berkata-kata dengan bahasa roh, ya minta kepada Tuhan, mengusahakan, meminta gitu. Karena firman Tuhan jelaskan, memerintahkan, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh. Ya, itu hikmat saya menyatakan
Untuk apa? Karena itu untuk kelengkapan rohani. Ya, untuk membangun diri sendiri, untuk kepentingan bersama, dan untuk membangun jemaat. Jadi cukup jelas ya, seperti itu. Nah, jadi dalam hari-hari ini saya akan berusaha melengkapi supaya kita memiliki prinsip-prinsip yang benar dalam menghadapi hal-hal yang harus kita hadapi, terutama yang sedang kita gumulkan adalah mengenai berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi untuk renungan kali ini, maka saya menyampaikan nilai yang dapat saya ketengahkan adalah umat beriman diperintahkan untuk memperoleh dan mengusahakan karunia-karunia roh. Saya ulangi, umat beriman diperintahkan untuk memperoleh, mengusahakan karunia-karunia roh. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Dalam doa malam kita akan berdoa sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan dan doa yang dikenal dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian doa malam hari ini. Saudara sekalian, kami mengingatkan doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi yang dilaksanakan pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Ya, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi itu merenungkan seluruh isi Alkitab yang sudah kita mulai dari kitab Kejadian, dan oleh anugerah Tuhan akan kita selesaikan sampai kitab Wahyu selesai. Saya berharap kita banyak yang dengan tekun merasakan kehadiran Tuhan setiap hari dan bahkan merenungkan kehendak Tuhan, sehingga kita istilahnya semakin memiliki pengenalan akan Tuhan. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Tetap kami mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih kepada semua yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.